Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin An-Nabiyil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin fin-nar. أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. رئيس الجلسة المحترم ضيف الشرف الأستاذة الدكتورة ليلي شوزانا شمسو، عميد كلية أصول الدين، ونائبتها الأستاذة الدكتورة سارينا، وأساتذتنا جميعا، والمصور مسجل الشيخ جيفري الحنفي، الحاضرين والحاضرات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محاضرة اليوم أقدمها نظرا لأغلبية المستمعين من الملايو، ولكن لا بأس أن تتخللها اللغة العربية إذا زاد عددهم العرب يعني، وإلا نستمر في اللغة الملوية. وأنا مستعد إن شاء الله أن نعقد محاضرة أخرى أو لقاء علمي أخرى باللغة العربية في أصل هذا الكتاب المنهاج القرآني في البحث العلمي. الأصل تقريبا يقع في 176 صفحة، أنا لخصته يعني، وما زال هناك زيادة. طبعا هذا يدل على أن العلم لا يعرف الكلمة النهائية، وفعلا كما قال وما أوتيت من العلم إلا قليلا. Jadi kitab ini yang sudah disebutkan tadi, dia punya tajuk Al-Minhajul Qur'ani fil Bahthil Ilmi, metodologi Al-Quran dalam mengkaji ilmu pengetahuan. Ususun ilmiah namudhajiyah lil bahith anil haqiqah. Jadi dia mengfokuskan tentang patokan-patokan yang mesti kita ambil untuk mengkaji ilmu pengetahuan dalam rangka mencari kebenaran dalam semua bentuk kebenaran, sama ada kebenaran itu berkaitan dengan agama, ما يسمى بالحقيقة الشرعية, ataukah kebenaran dari segi bahasa, dari segi filsafat, dari segi ekonomi, dari segi apa saja. Patokannya secara singkat saya ringkaskan sini, bertolak daripada tahun awal penubuhan UNISA 2007, di mana Al-Faqir ilallah dibebankan untuk mengajar, pertama meletakkan dua subjek yang baru di program MA. Subjek yang pertama adalah Al-Ittijahatul Mu'asirah fi Tafsir, subjek yang kedua Al-I'jazul Ilmi fil Qur'anil Karim. Dan ini merupakan dua subjek yang baru yang telah ditetapkan di Al-Jami'atul Islamiyah. Al-Jami'ah Islamiyah saya rasa Al-Ittijahatul Mu'asirah mengikut kurikulum yang ada, kita orang pertama meletakkan. Ini bukan nak mengangkat orang kata masuk bakul angkut sendiri, tapi itu realitinya mengikut yang kita kaji, bahawa dua madda ini kamilah yang pertama yang meletakkan madda ini di program MA untuk melihat bahawa Islam itu tidak menolak semua kajian ilmu pengetahuan. Itu dia punya asal tu. Letakkan. Islam tidak menolak semua ilmu pengetahuan, tetapi mesti ada dia punya metod. Dan metod ini di dalam Islam bukan seperti yang dikaji oleh orang barat sekular dan orang tulis barat, mempunyai kajian al-manhaj at-tahlili
metode analisis al-manhajul wasfi, al-manhajul muqaran, yang mana kalau kita kaji sebenarnya metode ini bukan metode sebenarnya. Dia dikatakan uslub atau sistem penulisan. Kenapa? Karena sistem penulisan yang ada di barat ni, yang kita pelajari di universiti, yang kita anggap sistem, dia tidak ada kaedah sebagaimana yang ditulis dan diletakkan oleh Al-Quran wa sunnatin nabawiyah. Dia tak punya kaedah, hanya sistem saja. Kalaupun kaedahnya ada, hanya berpatokan kepada akal fikiran saja. Sedangkan akal fikiran ini dari satu sama lain berbeza. Apalagi kalau kita masuk di dalam filsafat yang dikatakan al-manhaj sufastai, yang mana mereka tidak mau dikalahkan di dalam perdebatan ilmu pengetahuan. Saya mengatakan ini adalah handphone. Dia boleh balas bahwa ini alat untuk menghubungi orang lain. Saya mengatakan ini alat untuk menghubungi orang lain, dibilang ini bukan, terdiri di plastik dan besi, ya kan? Jadi tidak ada dia punya kesudahan. Tapi manhaj Qur'ani cukup luar biasa. Manhaj Al-Qur'ani mempunyai garis pandu, mempunyai langkah-langkah yang cukup jelas. 1, 2, 3, 4 langkah-langkah yang diambil itu semuanya mempunyai dalil. Dalil yang pertama yang diletakkan adalah ad-dalilu an-naqli, yang dimuat di dalam Al-Quran, yang tidak ada manusia yang boleh mengganggu-gugat kehebatan Al-Quran yang telah mengkaji segala yang ada di dalam kehidupan kita dari semua perspektif. Dan di sini juga ditekankan bahawa kita punya metode pemikiran yang berdasarkan Al-Quran wa Sunnah. Pertama, ditengok daripada Al-Quran yang mengkaji kebenaran atau apa saja yang ada dari semua perspektif, baik dari segi rohani maupun dari segi akli atau yang lainnya, dari segi ekonomi apa saja, semuanya mundhabitah, semuanya terkontrol dengan baik untuk sampai kepada kebenaran. Kebenaran yang akan dikaji sini adalah kebenaran untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Coba tengok kita punya manhaj, al-manhajul Qur'ani fil bahth al-ilmi, yang mana kita sudah tekankan bahawa satu-satunya manhaj di dalam kehidupan kita ini yang boleh membawa kita kepada kebenaran. Kerana ada 4 sudut. Saya tak bahas mengenai bahasa saya bab berapa, pasal berapa, saya tak jelaskan. Saya masuk kepada sulbul mawdu'. Metode kita di dalam kitab berfikir di dalam Islam ini, kita katakan dia manhaj, metode yang sebenarnya. Dia diapi oleh 4 unsur yang dikatakan sebelum kita bercakap tentang kandungan ilmu pengetahuan, kita sudah jelaskan dan letakkan di hadapan kita matlamat kita apa. Kita mengkaji ilmu ni, matlamat kita apa? Mau jadi orang kaya? Mau dapat pangkat? Mau dapat kedudukan? Di dalam kajian kita, pertama nak bagaimana nak menjadikan Allah redha kepada kita. Bagaimana menjadikan Allah redha kepada kita. Sebab itulah realiti yang sebenarnya. Kalau kita tengok kenapa Al-Quran diturunkan, itu merupakan tujuan daripada metode kita. Kenapa Al-Quran diturunkan? Supaya kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita ada di muka bumi ini? Supaya kita mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui segala bentuk aktiviti yang ada dalam kehidupan kita.
kita sembahyang, kita zakat, kita berjihad, kita berdagang, kita menjadi pensyarah, kita menjadi tukang sampah, tak ada masalah. Yang penting dia punya matlamat apa? Meridhakan Allah Subhanahu wa taala. Itu pada dasarnya. Jadi orang yang mengkaji ilmu pengetahuan di dalam Islam ini, kalau dia sudah tahu tujuannya bahawa nak meridhakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, dia punya rukun yang pertama, nak meridhakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia punya kepakaran dalam apa saja, dia tidak akan menyombongkan diri, dan dia tak akan memilih kerja. Kita sekarang berapa banyak orang yang keluar universiti tak kerja? Kenapa tak kerja? Kerana mendapat kedudukan ilmu yang tinggi, sijil yang tinggi, dia malu untuk bekerja, mengambil pekerjaan yang lain. Tapi kita di dalam Islam menuntut ilmu kerana nak meridhakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah sampai kepada peringkat yang tertinggi, kita jadi tukang sampah, tidak ada masalah. Dan itu yang saya tanamkan kepada anak saya, jangan malu. Engkau tamat pun dapat sijil yang tinggi, jual sayur tak ada masalah. Yang penting bagaimana nak meridhakan Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Rahman Al-Banna, ayat daripada Syekh Hasan Al-Banna yang mensyarahkan Musnad Ahmad bin Hanbal 16 jilid. 16 jilid. Kalau 16 jilid ini diangkat, dipukulkan kepada kepala kita, kita mampus. Dia kerjanya hanya memperbaiki jam tangan saja, bukan kerja di kerajaan, dan bukan menjadikan ilmu itu jembatan untuk kehidupan. Mereka begitulah ulama dulu. Nah, Al-Imam Syirazi, Al-Imam Tabari, Al-Imam Ahmad bin Hanbal waktu di Yaman, waktu pergi menghadap Al-Imam Abdul Razak wal Abdul Raziq Al-Sun'ani, kerjanya untuk sampai di Yaman, untuk kekal di Yaman, mendengarkan daripada dia punya guru ini dengan memperbaiki dan mencuci, sampai Al-Imam Ahmad bin Hanbal sembahyang dan dia jadi imam daripada Abdul Razak ini. Dia jadi imam sampai dia tambah sembahyang dia, Zuhur jadi 5 rakaat. Ditukar kenapa? Kerana lapar. Imamul Muslimin hujjatu al-Islam fil hadis. Siapa yang seperti Al-Imam Ahmad bin Hanbal? Kalau seandainya sekarang hidup, tentunya kita tak mempunyai gelar untuk diberikan beliau. Sekarang ada Profesor Emeritus. Saya rasa Emeritus masih di bawah kalau Al-Imam Ahmad bin Hanbal hidup di zaman sekarang ini. Begitulah ulama dulu. Ilmunya tinggi, luar biasa, tapi tidak memilih pekerjaan. Kerana memang mereka menuntut ilmu pengetahuan untuk meridhakan Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak pernah bayangkan nak kerja di Brunei. Tak pernah nak bayangkan nak kerja di Brunei. Saya, cita-cita saya lepas Azhar nak sambung di India pengajian hadis. Lepas tu saya nak bikin halaqah sendiri, jual roti canai tak apa. Tapi abang kata takkan nak jual roti canai. Mestilah stand up punya. Dengan takdir Allah, Allah yarham Datuk Saidun, beliaulah yang menarik saya ke sini. Dan saya di sini sampai sekarang 14 tahun. Kerja saya awal hanya membaca saja, dan inilah hasil bacaan saya. Metode ni saya temukan bahawa kita menuntut ilmu bukan sebenarnya untuk mencari pangkat, tetapi untuk meridhakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sudah tahu kita punya matlamat, cukup indah. Meridhakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu dikatakan dia al-minhajur rabbani. Meta
yang kita gunakan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam metode ini segala langkah-langkah kita memerlukan dalil. Ini baru poin yang pertama, memerlukan dalil. Dalilnya sama ada dalilun naqli atau dalil al-aqli yang diambil daripada firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah sama sekali hai Nabi yang mulia engkau mengikuti sesuatu yang kamu tidak ketahui. Maksudnya jangan menghukum sesuatu sama ada positif atau negatif kecuali ada dalil. Kenapa? Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran itu, wal basara, dan penglihatan itu, wal fuada, dan hati kita itu, termasuklah dari segi akal fikiran kita dan hati naluri kita, al fitrah, semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama mengatakan ayat yang kita bacakan ini, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, telah menyimpulkan semua metode di dalam kajian ilmu pengetahuan bertolak daripada metode eksperimen dan pengamatan yang dibangga-banggakan oleh orang barat, terutama yang dianggap pertama menemukan, yaitu Bacon, yakni seorang putih yang meneliti dalam al-mantiqul hadis, dalam mantiqul hadis, yang artinya apa kalau mantik itu bahasa Melayunya? Mantik. Logik yang moden. Kita ada logik yang moden, ada logik yang kadim. Logik yang moden adalah semua mesti dikaji, segala kebenaran mesti ditengok apakah dia boleh melalui eksperimen dan pengamatan atau tidak. Kita di dalam Islam, teori eksperimen dan pengamatan hanya merupakan langkah pertama. Sebab Imam Al-Ghazali mengatakan di dalam banyak bukunya, teori eksperimen dan pengamatan melalui panca indera, dia hanya merupakan langkah pertama, dan hasilnya bukan yakiniyah, tetapi hasilnya adalah zonniyah. Dia mengandungi alternatif yang banyak. Contohnya bagaimana? Sekarang semua teori ilmu pengetahuan yang mengatakan dunia itu bulat, teori eksperimen dan pengamatan. Eksperimen dan pengamatan ini tidak tepat. Sebab datang lagi kemudian dia mengatakan ad-dunya baydawiyatun, dunia tidak sebulat yang dianggap oleh kajian sains yang telah lalu, tapi dia merupakan bulatnya hampir sama dengan telur. Tak tahu esok apa lagi teori yang akan datang. Mereka telah meneliti melalui teori eksperimen dan pengamatan, mereka menemukan bahwa langit dan bumi dulu bersatu, kemudian berpisah melalui ledakan yang besar yang dikatakan Big Bang Theory, Nazariyat Al-Infijarul A'zam. Kita sebahagian pengkaji moden di dalam Islam yang terpengaruh dengan Barat dan selalu meridhakan Barat, bahwa apa yang disebutkan Barat ada di dalam Al-Quran, bahwa langit itu adalah dan bumi dulu sama macam suami istri, kemudian berpisah melalui ledakan yang besar dan keluarlah asap. Dalam fi qoulihi ta'ala, kanata yani samawati wal ard ratqan fafataqnahuma, dulu bersatu kemudian kami pisahkan dengan ledakan yang luar biasa dan menyebabkan keluarnya asap yang luar biasa, sehingga menyebabkan penghuni dunia tidak boleh bernapas. Kita bertanya dalam sistem pemikiran Islam mengikut metode Al-Quranul Karim, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kita di dalam Islam, teori eksperimen dan pengamatan hanya dijadikan langkah awal
bila mana berkaitan dengan boleh dicerna dengan diketahui melalui panca indera. Baik, waktu langit dan bumi berpisah, siapa yang waktu itu yang hadir? Siapa yang hadir waktu itu? Charles Marcus? Tak ada yang hadir. Jadi masalah ini adalah masalah ghaibi. Masalah ghaibi. Masalah tidak ada yang boleh putuskan kecuali Al-Quran saja. Al-Quran yang sumbernya datang daripada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita dan menciptakan alam semesta. Makanya itu di dalam ayat ini ditekankan bahwa yang berkaitan dengan benda-benda yang kita tidak tengok, kita tak boleh cerna, mestilah melalui Al-Quranil Karim, yang mana dia punya sumber tidak ada yang dapat meragukannya, baik datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala maupun kandungan dia yang berkaitan dengan gaib. Dan begitu pula hadis-hadis yang digunakan mesti qat'i, 100% kandungan dia, sumber datangnya daripada Rasulullah SAW adalah mesti mutawatir. Mutawatir maksudnya diriwayatkan oleh sahabat tidak kurang daripada 10. Tahqiqan fi ilmi hadis, 10 sahabat meriwayatkan, dan rentetan dia punya perawi sampai ulama-ulama yang membukukan hadis itu semuanya muttasil dan thiqah, tidak ada yang diragukan. 10 orang di 10 sahabat baru boleh dijadikan sebagai data ilmu pengetahuan menceritakan tentang apa-apa yang berkaitan dengan masalah gaib. Berarti teori Big Bang tidak betul. So tidak ada yang melihat. Tapi 2 hari yang lalu saya membaca buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Zaglul Najjar. Saya cukup bangga dengan Zaglul Najjar. Saya bertemu beliau di USIM 2 tahun yang lalu, menceritakan tentang pentingnya kita di dalam memperkasa ilmu Islam, mengetahui saintifik. Dan mesti kita mengajarkan apa yang dikatakan al-i'jazul ilmi fil Quranil Karim. Dan mesti data-datanya semuanya qat'i. Dan mesti teori-teori yang digunakan yang berkaitan dengan saintifik mestilah sudah menjadi yang dikatakan fakta saintifik, yang mana semua pakar setuju bahwa hasil penelitian itu melalui teori itu adalah tepat 100%. Saya tanya Profesor Zaglul Najjar, betulkah apa yang Profesor katakan? Bahwa 100%, mana dia punya data 100%? Tak ada data 100%. Kemudian kalau kita menemukan satu data yang berkaitan dengan saintifik 100%, tetapi apakah kita dapat menemukan satu nas daripada Al-Quranil Karim yang juga memberikan penjelasan secara pasti bahawa teori saintifik yang dijelaskan ini seperti Big Bang teori adalah dijelaskan secara nyata di dalam Al-Quran? Mana dia buktinya? Tidak ada. Semuanya di dalam Al-Quran, semuanya isyarat. Semuanya isyarat saja. Jadi kalau begitu, anda mengatakan atau Auda mengatakan tidak ada namanya al-i'jaz ilmi di dalam Al-Quranil Karim. Hanya yang ada at-tafsirul ilmi. Nah, saya mengatakan hanya yang ada di dalam kajian saintifik di dalam Quran namanya at-tafsirul ilmi. Nah, tetapi at-tafsir ilmi ini bertujuan untuk menjelaskan dan mengisbatkan namanya al-i'jaz ilmi tajawuzan, bukan reality. Nah, kenapa anda meletakkan dua subjek yang berkaitan dengan hal ini? Saya letakkan subjek ini karena itulah yang digembor-gemborkan dan dibesar-besarkan dalam kajian saintifik Islam. Jadi kita mau memperjelaskan bahawa sebenarnya al-i'jaz ilmi, kita masih lagi mengimpikan adanya i'jaz ilmi, tapi dia sebenarnya tidak ada. Yang ada adalah at-tafsirul ilmi. Nah, siapa tahu kita mendapatkan satu data tentang i'jaz ilmi pada suatu masa. Anehnya, ini bukan mengumpat. So, saya tanya profesor di dalam konferensi itu, karena dia punya jawaban berbeli-beli
tidak memberikan jawaban yang puas kepada saya, sehingga seorang profesor Mesir marah sama saya. Kenapa mengajar ijazah ilmi? Nah, wala kulli hal, 2 hari yang lalu saya baca bukunya Zaghlul Najjar, dan beliau sendiri meletakkan patokan-patokan sekitar 7 atau 8. Di antara patokan itu, di dalam mengisbatkan fakta saintifik, mestilah dia melalui kajian yang disepakati oleh semua ulama, dan dia punya dalil adalah qat'i daripada Al-Quran wa Sunnati Nabawiyah. Apa yang aneh kira-kira? Yang aneh, Zaghlul Najjar telah mengesahkan Big Bang Theory, bahwa itulah yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, kana taratkan fafataqnahuma. Saya sedih, saya membaca dia punya buku banyak. Kebetulan saya buka 2 hari yang lalu, saya tengok, Allah, dari dulu saya bangga-banggakan Zaghlul Najjar, kenapa dia boleh membenarkan teori ini? Tapi saya mengatakan, sebagaimana orang Arab kata, likulli jawadin kabwah. Sepandai-pandainya orang tu boleh menunggangi kuda, dia kadang juga terbabas, terhampas, ya kan? Sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah dan di lubang tak boleh keluar. Masalah pula. Profesor Zaghlul Najjar di seluruh alam Islami, dia yang paling hebat dalam menjelaskan fakta saintifik di dalam Al-Quran Karim. Boleh terjerumus dalam hal ini. Subhanallah. Yang paling aneh, kita mengenal di dalam sistem penafsiran Al-Quranul Karim, namanya Madrasah Syekh Muhammad Abduh Azhar. Siapa yang tak kenal Syekh Muhammad Abduh? Dia punya sistem pemikiran di dalam tafsir. Dia anggap pembaharu dalam tafsir di abad 20 ni. Nah, murid-murid dia Shaltut, Syekh Al-Maraghi, Rashid Ridha, dan Abdullah Syahata, dan banyak lagi. Mereka terlalu mengagungkan teori saintifik, kecuali Rashid Ridha saja, yang setelah meninggal gurunya dia tarik diri. Masalah yang gaib dia hendak menafsirkan mengikut saintifik. Dia ceritakan mengenai kisatul tentara Abraham yang dilempar oleh oleh burung-burung yang ababil, tarmihim bihijaratin min sijil. Dia tafsirkan min sijil, tarmihim bihijaratin min sijil, batu-batu ini adalah mengandungi bakteria, yang mana bila mana orang dilempar dengan batu-batu ini, dia akan hancur badan dia melalui bakteri itu. Luar biasa. Masalahnya sekarang ini, Syekh Muhammad Abduh dan puak-puak dia tak mengkaji lagi mengenai batu yang burung lemparkan kepada tentara Abraham, apa bakterianya berbentuk bagaimana. Sebab kalau kita nak menetapkan sesuatu, tafsir ilmi, menafsirkan masalah yang gaib dengan tafsir ilmi, saintifik, kita mesti mengambil batu itu, kemudian kita kaji melalui laboratorium, ya kan? Kita analisis dia punya kandungan, apa kandungan dia, kita tak tengok. Jadi benda ini kita tak boleh terima. Syekh Muhammad Abduh bukan orang muda. Kalau antum tengok gambarnya menakutkan. Tengok gambar dia di internet dengan serban dia. Kata guru saya, kalau dia hadir tidak mungkin kita bercakap. Kita sekarang berani bercakap sebab dia tidak ada. Tetapi sistem penafsiran dia kita tak terima. Kita tak terima sebab dia punya data tidak cukup. Subhanallah. Syekh Muhammad Abduh Syekhul Azhar, Al-Imamul Akbar, wa imam Dr. Yahya, wa imamuna jami'an. Tapi dalam hal ini, kerana dia banyak terpengaruh dengan teori saintifik, akhirnya yang tak perlu ditafsirkan secara saintifik dia tafsirkan juga. Akhirnya mendapat kritikan yang banyak. Makanya itu kita letakkan kitab ini supaya orang yang
membaca seperti tafsir Syekh Muhammad Abduh dan semua tafsir yang terpengaruh dengan teori saintifik dan pemikiran al-mujarradah tidak melalui Al-Quran wa Sunnah, bolehlah dijadikan sebagai panduan. Dan saya rasa yang pernah belajar di Dirsat Aulia pernah mengambil sebagian di sini. Subhanallah, setiap saya mengajar, tahun ini saya mengajar ada tambahan. Saya baru mengajar, saya tambah sampai 178, 76 halaman. Naam. Tak tahu esok kemungkinan saya tambah lagi. Tapi itu jelas. Naam. Karena kita membaca terus dan kita tak mau copy paste. Kita nak mengajarkan dulu atau membentangkan di muktamar benda itu, kita yakin bahawa ini betul, barulah kita letakkan. Sebab ini kita minta supaya anak-anak kita membaca nanti dan sejuk hati membaca bahawa ini adalah semuanya mengikut kajian dan kita sudah diskusikan dengan pelajar-pelajar. Jadi pertama kita kembali bahawa kita punya metode, jelas dia punya tujuan dia untuk meridhakan Allah Subhanahu wa taala, bukan meridhakan manusia. Kita menulis satu tafsir kerana mendapat gelar profesor, mendapat pensyarakanan profesor madya atau profesor, bukan matlab kita itu. Itu mudah saja kita bikin. Dan berapa banyak orang yang dapat profesor, tulisan dia dibantu oleh orang lain. Saya merasa mengikut guru saya, orang yang mendapat profesor dibantu orang lain adalah gajinya tidak halal. Ada makalah Ustadi Syekh Abdul Ghafur At-Tayyar Al-Ja'fari, orang yang dituliskan untuk mendapat BE, master dan profesor doktora dan untuk sampai profesor, gajinya tidak halal. Jadi tak perlu kita runsing nak dapat pensyarah kanan, pensyarah kiri atau profesor, tak perlu. Kita nak meridhakan Allah Subhanahu wa taala dan kita menulis kajian kita mengikut fakta yang ada. Itu yang kita mau, supaya boleh memberikan sumbangan kepada masyarakat, kepada umat Islamiah. Kenapa kita memang tujuan liirdaillahi Subhanahu wa taala. Kita jelaskan di dalam buku kita bahawa manhaj ini mengkaji semua aspek kehidupan, bertolak daripada Bismillahirrahman ilallahi ar-rahim. Itu kita tujuan kan? Letakkan tujuan ini. Letakkan tujuan ini semuanya Bismillahirrahmanirrahim, daripada Allah yang Maha Pengasih kepada Allah yang Maha Penyayang. Yang mana telah diperbesarkan oleh Ibnu Athaillah Iskandari dalam kajian ilmu pengetahuan. Dia kata, man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuh. Barang siapa awal perjalanan dia menuju kepada Allah Subhanahu wa taala bercahaya min bismillahirrahman, maka dia punya akhiran akan mendapat juga kecemerlangan. Bismillahirrahmani ay ar-rahim. Karena Allah di dunia ini dialah yang mengasihi semua makhluk yang ada, baik orang kafir yang menentang agamanya, lebih-lebih lagi orang yang beriman. Tapi di akhirat tiada yang disayangi kecuali orang beriman saja. Itulah sirru wasfillahi ta'ala, rahasia adanya Allah menyifatkan dirinya sebagai Ar-Rahim. Jadi itu matlamat kita jelas dalam metode kita, metode Al-Quranil Karim dalam mengkaji ilmu pengetahuan. Kedua, yang paling hebat di dalam kajian pengetahuan di dalam Al-Quran ini, kandungan Al-Quran sendiri. Al-muhtawal fikri lil Quranil Karim, yang mana pada dasarnya dibagi tiga. Pertama berkaitan dengan akidah, kedua berkaitan dengan syariat, ketiga berkaitan dengan akhlak. Akidah ini boleh disalurkan pertama pada bagaimana kita mengabdikan diri kita kepada Allah. Pengabdian ini sama ada melalui al-ibadah al-mahdhah, kita ada namanya al-ibadah al-mahdhah, atau al-ibadah ghairu ma'qulatil ma'na, yaitu ibadah kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa memperhatikan apa masalah dia dan apa feedback dia hasil kajian itu. Tak ditanya. Kita disuruh sembahyang, kita disuruh berzakat, disuruh naik haji. Apa anunya? Apa dia punya alasan?
karena itu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Audah nak mengkaji bahwa ada dia punya maslahat sebalik daripada itu. Kalau kita sembahyang, semua pergerakan kita, jismani kita dan rohani kita akan sehat. Itu namanya at-ta'lilu bil hikmah. Tetapi kenapa kita sembahyang? Karena Allah yang memerintahkan kita sembahyang untuk menjadi hamba yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa melihat dia punya illat dan dia punya maslahat. Maslahatnya adalah kita nak meridhakan Allah Subhanahu wa taala supaya menjadi orang yang terpilih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kedua, masalah usulul aqidah ini boleh kita masukkan dalam al-ibadah, al-ibadah. Pertama ibadatu al-mahdhah, kedua al-ibadatu ghair mahdhah, yaitu ma'qulatil makna. Kita ma'qulatil makna boleh kita cerna dengan akal pemikiran kita. Kita disuruh berdagang karena meridhakan Allah Subhanahu wa taala. Apa dia punya hasil dari perdagangan kita? Nak jadi orang kaya. Nah, supaya kita ini tidak meminta-minta. Kita nak memperkasa ekonomi umat Islam. Tidak makul umat Islam tidak pandai berdagang, tidak makul. Tidak makul umat Islam tak punya supermarket, tidak makul. Tidak makul umat Islam gunting rambut pun tak pandai, tak makul. Mesti pandai. Sebab benda ini namanya dia termasuk pada al-ibadah ma'qulatil makna. Wajib. Tidak makul yang kita punya jihaz kamera ini orang lain yang bikin. Nah, semestinya kita yang bikin. Sebab kita orang yang pertama yang meletakkan teori tentang al-ulumul al-handasiyah, tentang engineering, tentang matematik. Siapa yang meletakkan pertama? Kita yang meletakkan. Barat belajar daripada kami. Nah, siapa yang pertama yang mendapatkan jam tangan? Teorinya umat Islam yang pertama. Nah, semuanya daripada umat Islam. Diambil daripada mana? Diambil daripada teori eksperimen yang pertama diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan ditinjau daripada ayat-ayat yang ada dalam Quran yang mana kita ini disuruh memperhatikan. Wa fi anfusikum afala tubsirun? Apa kamu tidak memperhatikan kebesaran Allah yang ada pada diri kamu? Timbullah namanya teori yang berkaitan dengan ilmu kesehatan. Kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah dan jangan melampaui batas. Minta maaf, saya suka makan dan suka minum. Di antara doa saya, ya Allah, jadikanlah saya hamba-Mu kalau makan tidak makan kecuali lapar, dan kalau makan sebelum kenyang dia berhenti. Tapi saya nampaknya minta maaf 7 bulan. Saya tak boleh lagi kontrol sampai sekarang ni. Apalagi kalau isteri saya masak yang sedap-sedap memang saya makan di luar pun kalau ditanya sudah makan, belum lagi. Nah, macam mana sedap? Oh sedap, saya tambah lagi. Itu saya tu serang. Padahal Allah sudah mengajarkan semua. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Nah, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tentang tanda-tanda kebesaran kami fil afaqi, dalam semua penjuru, wa fi anfusihim, dan pada diri mereka, hatta yatabayyana lahum annahu al-haq, sehingga terbukti pada mereka bahwa Al-Quran itu di dalam gagasannya dan dalam semua metode yang dipaparkan semuanya adalah betul 100%. Tidak macam orang putih mengkaji, semuanya palsu. Dia mengkaji tentang Al-Quran, semuanya penipuan. Mengkaji ilmu pengetahuan, semuanya penipuan. Kita tidak tahu bahwa dia adalah penipuan sebab mereka percantik tulisannya. Kalau garis terakhir diletakkan titik koma atau titik tanda tanya, kita tertipu dengan itu. Hebatnya barat itu, semua alamat itu terkim ada semua. Padahal di dalamnya kosong, tidak ada kaidah yang digunakan. Sedangkan kita di dalam membuktikan satu fakta di dalam Al-Quran, melalui Al-Quran, fakta apa saja, mesti pertama apa tujuan dia.
Kedua, al-muhtawal fikri, apa kan dia punya sumber dia apa. Kemudian sistem nak mengkaji al-muhtawal fikri ini, kandungan dia macam mana. Kita ada 5 perkara. Saya sebutkan sini. Pertama, apa saja kita tengok, ini air kah? Oh iya, air dari mana? Kita letakkan satu pertanyaan. Langkah pertama, at-tahlil, menganalisis. Air ini dari mana? Ya kan? Saya tak mengatakan apakah dia mengandungi oksigen dan hidrogen, itu bukan urusan saya. Tapi saya mengatakan air ini boleh nggak saya minum? Siapa tahu dia punya bahan kimia di dalam mengancam kesehatan saya, maka letakkan sistem tahlil, analisis. Kita mesti analisis. Untuk apa? Supaya benda yang kita nak kaji itu kita tahu 100%. Sebelum kita nukil ke dalam buku kita tahu 100%. Jangan copy paste saja. Kaji dulu. Kaji dulu untuk mengetahui apa isi dia. Dari mana datanya? Barulah kita nukil. Namanya at-tahlil. Kedua, yang dikatakan at-ta'wil, mesti menjelaskan. Saya sudah terima bahwa ini air yang saya boleh minum, tetapi saya mesti jelaskan lagi sebelum saya sajikan kepada orang bahwa ini air Zam-Zam. Minumlah, ini sedap, ya kan? Orang boleh saja, sudah beberapa lama sampainya daripada Mekah nih. Katanya sudah 6 bulan. Apakah dia tak berobat, dia punya bahan dia boleh mengancam kesehatan kita? Dibuktikan air Zam-Zam bila masa saja kita simpan takkan berobat dia punya keaslian dia. Sehingga seorang Jepun yang memandangkan satu penelitian, air Zam yang sedikit itu kita letakkan kepada air biasa mulai menjadi air Zam-Zam juga. Hebat jadi kita jelaskan, perlu dijelaskan. Saya sudah mengetahui air ini, bahwa air ini memberikan manfaat kepada saya, dan bagaimana jika orang boleh mengambil satu manfaat, saya harus jelaskan. Tujuannya begini. Tapi seandainya air ini berwarna lain, boleh juga tuh. Allah. Saya tanya lagi tuh, kenapa dituangkan? Analisis juga tuh, kenapa dituangkan? Ustaz Abdul Salam sayang saya. Dia sayang saya. Bukan Nabi hadis, dia sayang saya. Sebab saya di samping dia tak ada apa-apa. Jadi kedua katanya, ketiga, lepas kita sudah yakin, kita coba lagi dia, kita adakan pertanyaan, kita mengadakan eksperimen, dikatakan an-naqd, al-khatawatun naqdiyah. Kita kritik dia. Sungguh air ini boleh memberikan manfaat kepada kita, kepada saya. Dia air yang sehat. Tapi saya macam mana? Kemungkinan buah pinggang saya hanya menerima kadar sebagian daripada air ini, ya kan? Orang yang mengendap penyakit buah pinggang, kalau lebih daripada kadar yang ditentukan, pasti akan dibawa ke ripas. Ini kan dikeluarkan air itu. Berapa banyak kawan-kawan kita? Kemana dia? Ke ripas. Kenapa? Ambil air banyak Ustaz, ya kan? Jadi mesti dikritik lagi, mesti dianalisis lagi, diberikan pertanyaan. Lepas tu kita, setelah dia lepas daripada pertanyaan bahwa dia betul-betul orang hebat, ya kan, kita akan mengambil manfaat dari dia dan mengistimbat faedah-faedah dari dia. Yang dikatakan at-ta'lil. At-ta'lil ini bukan saja mengeluarkan memberikan alasan segala apa yang ada di hadapan kita, tapi dia juga berfungsi bagaimana kita mengambil manfaat daripada dia. Kita mengambil seorang pensyarah, jelas kita mesti tahu. Sila kirim CPD biodatanya, ya kan? Kita nak tahu siapa dia yang datang, siapa tahu jin, ya kan? Dia tertulis Profesor Emeritus ini, kita mesti uji. Dia profesor di dalam pengajian Islam, las-las kita duduk, tak tahu baca Quran. Ini wallahi sahih. Jadi kita mesti pandai menganalisis siapa orangnya. CPD diantar dengan serban 4 meter, jenggot 2 kilo, tapi dia tak boleh membaca Quran. Tak ada faedah. Kita mesti jelaskan siapa orangnya. Kita mesti memberikan kritikan. Kita soal dia, boleh enggak dijawab, pandai enggak mengaji, ya kan? Nak mengajar dalam pengajian Islam tak pandai membaca Quran, macam mana? Dia hanya mengkaji Islam melalui bahasa Inggris. Bagaimana kira-kira? Sedangkan yang akan dijelaskan, ini yang akan dijelaskan. Belum lagi, ini mukadimah.
Dalam patokan yang pertama di dalam berfikir di dalam Islam, antara pemikiran dan bahasa pemikiran tidak boleh dipisahkan. Yang hendak berbicara tentang Islam, jangan berbicara tentang Islam kalau tidak pandai bahasa Arab, terutama mengetahui istilah-istilah di dalam ilmu balaghah. Hada huwa at-tashbihul maqlub, hada huwa at-tashbihul haqiqi. Mengetahui Arabnya dan pecahan kata dia. Allah Subhanahu wa taala, dia daripada pecahan kata aliha ya Allah atau tidak, atau begitu turunnya daripada Allah Subhanahu. Kita mesti tahu. Kalau tidak tahu, untuk apa menjadi pensyarah di dalam pengajian Islam? Merugikan dong, ya kan? Merugikan ummah. Jadi pertama, yang keempat tadi itu, kita mesti mengambil manfaat dari dia. Kita sudah tahu dia punya data CP. Kita sudah menjelaskan bahawa dia orangnya sungguh hebat. Kita sudah kritik dia semua dia punya antibody dia kuat, masya Allah. Kemudian kita ambil munafat daripada dia. Daripada munafat dia itulah kita boleh ketahui bahawa dia betul-betul orang hebat. Daripada tahlil wa at-ta'wil wa naqd wa ta'lil, di dalam Islam tidak cukup empat perkara ini. Mesti ada dalil. Jangan cukup dalil daripada Al-Quran, dalil daripada Sunnah, dalil daripada akli, yang mana semua dalil ini akan dikontrol. Satu metode yang cukup hebat di dalam Islam, orang putih tidak ada, yang kita selalu banggakan tidak ada yang punya, yaitu pertama ilmu usulil fiqh. Bagaimana nak mengkaji data yang ada supaya boleh kita aplikasikan data itu di dalam kehidupan kita yang nyata. Satu, itu berkaitan dengan kandungan dalil yang ada, baik dalilun naqli ataupun dalil akli. Tapi apakah kita mengambil saja dalilun naqli begitu saja? Dah. Ulama kita meletakkan lagi satu ilmu yang cukup luar biasa, yaitu ilmu hadis. Ilmu hadis, bagaimana kita ini terutama yang berkaitan dengan ilmu rijal, orang-orang yang menukil dalil atau fakta ini, siapa orangnya? Apakah dia boleh dipercayai? Lanong pun datang kita percaya, tak diterima dalam Islam. Dalam Islam sudah, kalau seandainya sudah dibuktikan dia pernah berbohong, tidak boleh diterima di dalam Islam. Tidak boleh duduk dalam mahkamah. Tapi kita di dalam alam demokrasi tak demikian. Peguam yang selalu membela orang-orang jahat masih tetap lagi mundar-mandir di mahkamah karena mendapat kuasa daripada kerajaan. Kita dalam Islam tak. Kalau sudah terbukti peguam itu adalah orang yang jahat, membela orang yang jahat, mesti dipecat daripada pekerjaan dia. Itulah di dalam Islam. Kalau kita tertuduh, siapa yang membela kita? Kita sendiri bela diri kita. Tak perlu peguam dalam Islam. Nah, sebab apa kita ada kaedah? Kita ada kaedah dalam Al-Minhajil Qurani. Apa kaedah dia? Al-muttahamu bari'un hatta tasbuta idanatuhu. Cukup cantik kan? Orang yang tertuduh tidak dianggap salah sehingga sabit kesalahan dia. Kan cukup bagus. Tapi kita terpengaruh dengan alam demokrasi. Orang tertuduh tangkap, tempeleng, sebelum sampai ke polis sudah bengkak-bengkak muka dia. Ya kan? Pada itu lesson minal Islam. Islam meletakkan pertama, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana mas'ula. Ulama mengeluarkan teori kaidah daripada ini. Dikatakan idza kunta naqilan fasiha wa in kunta mudda'iyan fadalilu. Kemudian al-muttahamu bari'un hatta tasbuta idanatu. Cukup lengkap. Jadi tidak cukup dengan empat saja tadi ini, at-tahlil, wat-ta'wil, wan-naqd, wat-ta'lil. Mesti ada data yang tepat. Bila mana yang berkaitan dengan akal fikiran, maka mestilah data itu data yang jelas, yang dapat dicerna oleh panca indera kita. Kita menuduh orang dia adalah berzina melalui kamera, kita tak langsung percaya. Boleh saja dibikin-bikin, ya kan? Jadi sebenarnya mahkamah tidak memutuskan. Kenapa? Karena kajian eksperimen tidak cukup, dan dia mulahadzah tidak cukup, datanya tidak cukup. Dia 55 ni at-tahlil
والتأويل يدخل فيه التفسير والنقد والتعليل واستعمال القواعد العامة الموجودة في القرآن والسنة النبوية ومضافة إليها الأدلة العقلية عن طريق التجربة والملاحظة. Baru cukup. Benda ini tidak ada kecuali dalam Islam saja. Kita selalu membanggakan orang Barat. Oh, kajian yang luar biasa. Tak tahu kamu saya tempatan di mana? Di mana, Doktor? Oxford. Oh, Oxford. Oxford pun Kisahul Arani pun tak tahu. Pakar dalam mana? Oh, pakar dalam. Saya dalam sejarah, ya kan? Ditanya tentang kisah yang terjadi, betul atau tak betul? Oh, itu sudah ulama fulan yang sudah mengatakan ulama fulan. Kita tak cukup ulama fulan tu. Kita nak kaji balik, betul tak sanad dia? Betul tak terjadi? Contohnya, saya bukan Ibnu Taimiyah. Diceritakan dalam satu kisah, Ibnu Taimiyah berceramah, berkhutbah, menceritakan tentang Allah duduk di atas arsy, istawa alal arsy. Dia nak menggambarkan bahawa bagaimana Allah duduk di atas arsy, dia turun dan duduk di bawah kursi. Beginilah duduknya. Dianggap yang menceritakan ini adalah Ibnu Battuta, ya kan? As-Sufi Hidayat al-Habibi. Sekarang kajian sejarah membuktikan bahawa pada waktu Ibnu Battuta masuk di Suriah, Ibnu Taimiyah ada dalam penjara. Jadi orang yang menanya saya, dia mengatakan bagaimana kisah ini? Dituliskah? Tapi jangan tulis. Sebab kita akan bermasalah depan Allah. Sebab kajian sejarah mengatakan bahawa waktu itu dia tidak ada. Ya kan? Tapi boleh saja saya mempolitikkan kajian ini. Saya mengatakan si fulan bilang begitu, si fulan bilang begitu, si fulan bilang begitu. Boleh saja. Apakah Al-Mahdali ikut dengan Ibnu Taimiyah? Saya bukan Ibnu Taimiyah. Saya sendiri tidak menyuruh murid-murid saya membaca buku-buku Ibnu Taimiyah kecuali sudah jadi alim, sebab akan mengancam akidah kita. Mengancam akidah kita. Kita tak boleh jelaskan di sini, akan datang satu kesempatan kita jelaskan. Kenapa kita tidak ikut? Kenapa kita tidak mau ikut dengan akidah Wahabiyah? Kenapa? Sebab mengancam akidah kita. Contohnya, saya di Bunuk mengajar, saya rasa Tong Haji ada juga. Dihadiri seorang yang pernah tamatan Amerika, 40 tahun sudah membaca tafsir dan berpuluh-puluh kali tamat tafsir. Saya jelaskan pada beliau bahawa hadis yang berbunyi Allah turun pada As-Sulusul Al-Lail Al-Akhir, dia bertanya hal min sa'ilin, hal min mustaghfirin, hal min ta'ibin, sepertiga akhir malam Allah turun. Dalam hadis dia bertanya, siapa yang nak bertobat? Siapa yang nak minta? Siapa nak istighfar? Maksudnya Allah nak. Kita di dalam Asy'ariyah, kita terjemahkan, takwilkan. Sebab kita tak boleh terima bulat-bulat. Saya ini berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Kita mentakwilkan, terpaksa mentakwilkan mengikut kaedah yang ada sama kita, yang tolong adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita mengatakan Allah turun dengan zat dia, itu kan masalah kita tu. Namanya mujassimah. Kita akan bermasalah. Kenapa? Karena bumi ini berputar. Kalau Allah turun di sini dengan zat dia, bagaimana di Amerika? Di sana siang kah? Jadi kerjanya Allah turun saja, turun saja. Ini tajsim. Kemudian kita punya guru mengajarkan kepada kita melalui al-minhajul ilmi fil Quranil Karim, melalui al-aqidah al-islamiyah, usul aqidah al-islamiyah. Pertama yang diajarkan kepada kita, Allah menciptakan segala sesuatu, terutama waktu dan tempat. Yang menciptakan waktu dan tempat Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini sangat kecil dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Arsy dan semua apa yang ada di dalam kehidupan kita ini, dari sini sampai ke surga, di mana-mana saja tempat yang ada adalah setitik air saja bagi Allah Subhanahu wa taala. Kecil bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah boleh mendatangkan berlipat ganda, berjuta ganda daripada apa yang ada sekarang ini. Nah, jadi dari pemikiran kita Ahlussunnah wal Jamaah
melalui akidah Asy'ariyah wal Maturidiyah cukup hebat, yang turun rahmatnya. Kenapa? Kalau bertentangan dengan formula yang asal dalam akidah yang Al-Quran ajarkan kepada kita. Jadi Tuan Haji tanya kepada saya, macam mana Ustaz? Itu yang saya pahami itu dari dulu katanya, dari 40 tahun dia pahami Allah yang turun sendiri. Allahu Akbar. Tidak mungkin. Kalaulah baru cahayanya Allah Subhanahu wa taala terpancar kepada Jabal Tur dan Jabal Tur runtuh dan Sayyidina Musa pingsan, kalau bukan dia punya umur panjang, dia sampai hari kiamat baru berjumpa dengan umatnya. Itu baru pancaran cahaya Allah. Sudah hancur lebur Jabal Tur. Bagaimana kalau Allah terpancar semuanya di dunia ini? Hancur kita. Kita hancur. Dalam kisah Isra wal Mi'raj, Sayyidina Jibril yang mempunyai power cahaya yang luar biasa, tak boleh tembus berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. So Allah tak berikan cahaya itu. Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu cahaya untuk mampu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Di mana itu? Di luar dunia. Itu cantiknya kita punya akidah dan metode pemikiran di dalam Islam. Nah, cukup cantik. Daripada 5 tadi perkara ni. Nah, kalau kita ikuti dengan Ibn Taimiyah, kan bermasalah kita. Masalah furu', nak witir, nak kuno, tak mau kuno, kan itu bukan masalah kita. Tapi masalah akidah bila mana salah, semua amalan kita akan salah. Nah, saya tidak menuduh Ibn Taimiyah dia minal mujassimin, tetapi di situ ada syubhat sehingga kita boleh kita mesti menjauhkan diri daripadanya. Nah, coba tengok tuan. Jadi saya itu bukan daripada Ibn Taimiyah dan saya bukan Wahabi, saya Al-Mahdali, Asy'ari wa Maturidi wa madhhabu Syafi'i. Jadi metode Al-Quran ini luar biasa. Dari tujuan dia, dari kandungan dia, dari sistem pengajaran dia jelas. Pertama, dia punya rukun pertama mengenai matlamat Al-Quran ni, metode Al-Quran. Kemudian dia punya kandungan yang tadi terbagi daripada akidah, wa syariah dan akhlak. Saya akan tak jelaskan sebab itu akan mengambil waktu, tidak mungkin. Ini sudah berapa tahun saya tulis buku ni, daripada 2007 sampai sekarang ni saya tambah dan saya kurangi. Nah, jadi kita mesti menulis terus supaya kita tahu kita menggunakan metode yang ada dari segi tujuan dia, kandungan dia, sistem pengajaran dia. Wajib kita tahu sistem pengajaran dia. Jadi sistem pengajaran ini mesti kemas di dalam Islam, baru dikatakan manhaj. Kemudian ada yang dikatakan at-taqwim. Sesudah diajarkan metode ini, kita boleh perbaiki, kemungkinan ada kesalahan. Itulah dikatakan teori evaluasi, ya kan? Kita nak adakan peperiksaan. Kita nak tahu murid kita, betulkah murid kita boleh mengerti apa yang kita ajar nih, ya kan? Apakah murid kita boleh mempraktikkan ilmu yang ada, atau murid kita hanya membaca saja, ya kan? Hanya menghafal saja. Waktu ditanya oleh masyarakat tak boleh jawab, itu kan masalah, ya kan? Siapa yang kena? Kita akan kena semua. Jadi mestilah murid kita ini kita yakin bahawa mereka boleh paham. Ini kita tak salahkan pensyarah, tetapi kebanyakan kita salahkan murid-murid. Minta maaf. Saya adakan pengajian di masjid-masjid untuk siapa kira-kira? Untuk penghuni Yunisa belajar. Tapi yang hadir orang-orang lain semua. Yang saya kadang berfikir, apakah saya tak pandai mensyarahkan? Tetapi banyak yang hadir pensyarah. Dan banyak yang hadir orang-orang yang berkedudukan. Engineer yang hadir, kepala RBI hadir dalam pengajian kita. Jadi itulah masalahnya. Saya tanya murid-murid, kenapa tidak hadir? Saya sekali saja di Yunisa, dia kata kita mendengarkan di balkon. Di sana semua duduk, mereka dengarkan. Saya bilang tak ada berkah kalau itu. Masih hadir di depan. Kita dengar ustaz dan kita kata-katawa. Jadi masalah juga tu. Masalah juga. Jadi kita yang empat-empat ini dari segi metode ni, al-hadab min al-bahthi anil haqiqah, tidak boleh tercapai dengan baik. Kita waktu belajar kita masih ragu lagi bagaimana masa depan kita. Tanya anak-anak kita yang masuk Suludin, apakah mereka masuk kerana kemauan sendiri atau ada paksaan?
anak-anak kita semua mau masuk yang ada masa depan yang cemerlang, yaitu Fakultas Syariah. Fakulti Syariah. Boleh apa? Boleh jadi peguam, boleh jadi ahli politik. Dia tak tahu bahawa Usuluddin ini sebenarnya saya angkat diri saya, mengumpulkan semua teori ilmu pengetahuan. Nah, alhamdulillah, yang mengajarkan teori saintifik dalam Quran kita hanya di Usuluddin saja. Fakultas Syariah. Dan kita alhamdulillah sudah dipakai oleh Maktab Sains sudah 2 tahun sudah untuk meneliti kajian saintifik. Siapa kira-kira yang mengendalikan? Kita sendiri, orang Usuluddin. Di sini tidak kita masuk di bakul angkul sendiri, tapi itu reality bicara. Tapi sebenarnya saya melihat ilmu ini tak boleh dipisahkan. Al-ulumul islamiyah kullun la yatajazza. Ilmu Usuluddin, ilmu syariah, fakulti bahasa Arab atau fakulti apa saja tidak boleh dipisahkan satu sama lain dalam Islam. Itu hanya karena dunia saja. Sebab di dalam Islam ini ciri khas yang utama di dalam Al-Minhajul Fikr Islami, Al-Islam kandungan dia atau metode dia mesti ada yang dikatakan at-takamul al-ilmi al-ma'rifi. Apa itu at-takamul ilmi? Integrasi ilmu pengetahuan. Kita perlu ilmu nahwu, perlu ilmu saraf. Jangan sampai saraf. Kita perlu usul fikih, kita perlu ulumul hadis. Karena Al-Quran ini kitabul haya. Makanya itu sesudah kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, kita mengatakan tidak ada yang besar kecuali Allah saja. Semuanya kecil. Nah, daripada kepala negara sampai tukang sampah, semuanya kecil. Siapa yang besar? Allahu Akbar. Itu kita punya akidah kan? Waktu kita takbir, kita mesti yakin Allah maha besar segala-galanya. Tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah saja. Tidak ada yang mematikan kecuali Allah saja. Tidak ada yang menghidupkan kecuali Allah saja. Tidak ada yang menaikkan pangkat kecuali Allah saja. Semua itu dia katakan oleh ulama Asy'ariyah, hadihi asbabun zahiratun la ta'thira fiha. Tidak ada ta'sirnya. Nah, tidak ada yang boleh merubah kehidupan kita kecuali Allah saja. Jadi laksanakan dengan cantik dan serahkan permasalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu manhaj kita. At-takamul ma'rifi yang dijelaskan dikatakan sesudah kita takbiratul ihram dan kita yakin semuanya besar, semuanya Allah segala-galanya dan semuanya kecil, kita mengadakan persaksian di hadapan Allah. Apa kita bilang? Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua kehidupan saya. Qul inna salati, sembahyang saya, wa nusuki, dan sistem peribadatan saya dalam satu tafsiran, dan yang ada yang menafsirkan, dan semua penyembelihan saya, ada yang mentafsirkan, wa mahyaya, dan semua aspek kehidupan saya, mahyaya. Dia tak mengatakan wahayati. Ini ijaz ilmi fillah fi lafzil Quran laysa kadzalika mulana, yakni Profesor Dr. Syushan. Dia tak mengatakan wahayati, tadi mengatakan wa mahyaya. Dalam semua kehidupan saya, kehidupan agama, kehidupan politik, kehidupan ekonomi, kehidupan sosial, dalam semua kehidupan, wa mahyaya wa mamati, dan semua mati saya sampai di akhirat, lillahi rabbil alamin. Semuanya diperuntukkan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk siapa-siapa, Allah sahaja. Barulah kita punya akidah Allahu Akbar boleh kemas. Kemudian kita isbatkan lagi la syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah. Wa bidzalika, dengan jalan inilah, wa ana awwalul muslimin, atau dalam hadis boleh dibaca wa ana minal muslimin, dalam hadis kita baca. Barulah penyaksian kita betul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak, cederah kita cukup cantik. Ini semua Al-Quran mengajarkan kepada kita.